Santa Scholastica. Mungkin hanya sedikit informasi yang bisa saya rangkum untuk sahabat Katolik sekalian, dikarenakan hanya sedikit sumber yang bisa didapat tentang Santa Scholastica. Santa Scholastica sendiri adalah saudara kembar dari Santo Benedictus, yaitu pendiri dari Ordo Benediktin. Mereka berdua dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480. Scholastica adalah seorang gadis yang cerdas dan sangat ramah. Ia juga seorang yang religius, sebab sejak belia, ia telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Semenjak mudanya, Scholastica bercita-cita menjadi seorang biarawati, agar lebih total menyerahkan hidupnya kepada Allah dalam doa dan tapa. Ketika mereka berusia 20 tahun, Benedictus memilih jalan hidupnya sendiri, yaitu pergi mengasingkan diri sebagai pertapa dalam sebuah gua terpencil di Subiaco. Dan di kemudian hari, ia mendapatkan panggilan Tuhan, lalu pergi ke Monte Cassino dan mendirikan biara Benediktin di sana. Scholastica pada awalnya tinggal bersama orang tuanya setelah kepergian Benedictus. Lalu kemudian Scholastica menyusul saudara kembarnya untuk melayani Tuhan dan tinggal di Plombariola yang berjarak kurang lebih 5 mil dari biara Benedictus. Setelah menjadi seorang biarawati mengikuti jejak kakaknya, dengan bantuan dan petunjuk Benedictus, Scholastica mendirikan dan memimpin biara wanita. Bahkan banyak wanita lain yang mengikuti jejak Scholastica dan tinggal di biara itu. Kedua kakak beradik itu pun saling mengunjungi dan meneguhkan. Scholastica mengunjungi Benedictus kakaknya untuk mendapatkan bimbingan rohani, baik demi kemajuan hidup rohaninya sendiri maupun kemajuan hidup rohani suster-susternya. Setahun sekali, Scholastica mengunjungi saudaranya untuk membicarakan masalah-masalah rohani. Karena peraturan biara tidak memperbolehkan perempuan memasuki biara Monte Cassino, maka Benedictus ditemani dengan beberapa muridnya akan menemui Scholastica di sebuah rumah yang tidak jauh letaknya dari gerbang biara. Pada suatu hari Scholastica datang berkunjung dan Benedictus menemuinya bersama beberapa orang murid. Sepanjang hari itu mereka memuji Tuhan dan berbicara mengenai hal-hal rohani. Ketika malam tiba, mereka makan malam bersama. Pembicaraan terus berlanjut sementara malam semakin larut. Berkatalah Scholastica kepada saudara kembarnya itu, "Jangan tinggalkan aku malam ini. Mari kita berbicara mengenai sukacita kehidupan rohani sampai pagi." Lalu Benedictus menjawab, "Saudariku, apakah yang engkau katakan itu? Aku tidak boleh tinggal di luar biaraku." Karena Benedictus menolak permintaannya, wanita suci ini menangkupkan kedua tangannya di atas meja, menundukkan kepalanya dan berdoa. Ketika ia mengangkat kepalanya kembali, halilintar datang sambar menyambar, gemuruh guntur bersahut-sahutan dan hujan badai membasahi bumi, sehingga Benedictus dan murid-muridnya tidak dapat pulang. Karena sedih, Benedictus pun mengeluh, "Semoga Tuhan mengampuni engkau, saudariku. Apa ini yang telah engkau lakukan?" Lalu Scholastica menjawab, "Aku mohon padamu, tetapi engkau tidak mau mendengarkan aku. Jadi aku mohon kepada Tuhanku dan Ia sungguh mendengarkan aku. Sekarang pergilah jika engkau bisa. Tinggalkan aku dan kembali ke biaramu." Jadi demikianlah malam itu mereka tidak tidur semalaman, asik dengan pembicaraan mereka tentang sukacita kehidupan rohani. 3 hari kemudian, Benedictus sedang berada di kamarnya di biara. Ketika ia menatap ke langit, ia melihat jiwa saudarinya meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati dan terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Hal ini tentu saja membuat Benedictus amat bersukacita. Ia berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan nyanyian serta puji-pujian.
Kemudian ia memerintahkan para muridnya untuk menjemput jenazah saudarinya dan membawanya ke biara. Benediktus membaringkan jenazah Skolastika dalam kubur yang telah dipersiapkan bagi dirinya sendiri. Kubur yang dimana kelak tubuhnya pun akan dibaringkan. Menyaksikan kesedihan para biarawan dan biarawati dengan kepergian Santa Skolastika, Santo Benediktus pun berkata, "Janganlah menangis dan sedih. Tuhan Yesus telah memanggil Skolastika dari tengah-tengah kita, supaya ia menjadi pembantu dan pelindung bagi kita yang masih mengembara di dunia ini." Santa Skolastika wafat pada tahun 543 dan pestanya dirayakan setiap tanggal 10 Februari.